Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang melihat video ini, saya mau berbagi tentang bagaimana caranya supaya lolos medical check up untuk bekerja ke luar negeri atau misal wisata bekerja ke luar negeri. Oke, jadi yang pertama, teman-teman sebelum melakukan medical check up itu seminggu sebelumnya teman-teman harus melakukan antisipasi, yaitu dengan tidak makan makanan yang berminyak. Yang kedua adalah tidak makan makan yang mengandung kolesterol. Terus yang ketiga adalah tidak makan makan yang mengandung lemak. Begini, ketika proses medikal itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya nanti medikal itu fit. Karena banyak teman-teman yang sudah medikal, teman-teman aku kemarin ketika berjuang bersama bekerja ke luar negeri, medikal sudah biaya mahal, untuk kalangan kita tuh mahal, yaitu sekitar 850.000. Untuk medikal internasional itu mahal. Nah, udah biaya mahal, ternyata ketika medical itu unfit. Kenapa? Karena sebelum medical itu tidak melakukan beberapa persiapan. Jadi makan los, makan berminyak, apapun dimakan semuanya masuk. Dan itu akhirnya ketika medical, kolesterol tinggi, ada beberapa kendala dan hambatan dari penyakit-penyakit yang bisa diobati, tapi itu bisa menyebabkan unfit sehingga untuk gagal ke luar negeri. Oke. Tahapan-tahapan medical itu yang pertama adalah ketika teman-teman sudah melakukan tes semuanya, tinggal mau satu langkah itu medical check up. Teman-teman harus perhatikan ini. Nah, medical yang pertama dilakukan itu adalah medical mata. Mata itu sudah dicek, mata sudah bagus. Oke, itu mata itu kita melihat huruf-huruf kecil ya, huruf-huruf kecil. Nanti kita berdiri dari, nanti ada kertas atau monitor. Nah, di situ kita ngelihat ini huruf-hurufnya apa aja, huruf A, B, C, huruf V, angka 3, nanti kelihatan apa tidak. Nanti tutup seperti ini. Nah, untuk medical berikutnya yang kedua adalah kita ngetes pendengaran. Pendengaran nanti di sini dikasih headset gitu ya, di sini headset, nanti ada suara. Nanti kita ngomong apa? Kalau ada suara di telinga kiri, kita acukan jari atau tekan tombol yang sudah dianjurkan di tempat medical tersebut. Terus yang paling fatal itu adalah medical di bagian mana? Di bagian darah, di bagian darah, paru-paru dan urin. Tapi lebih itu ke bagian darah. Nah, ketika teman-teman melakukan cek darah, yaitu nanti teman-teman akan disuntik ya. Diambil sampel darah, nggak disuntik, diambil sampel darah mungkin di sini. Di sini kan ini tulangnya kulitnya agak lembut. Nah, di sini nanti diambil sampel darahnya. Nah, nanti setelah itu hasilnya akan keluar apakah teman-teman nanti itu darahnya sehat apa tidak sehat, atau ada virusnya atau bakteri-bakterinya, atau teman-teman mempunyai penyakit yang menular nanti tidak fit. Itu sangat berbahaya banget, apalagi ketika di medical terkontaminasi virus HIV/AIDS, itu tentu aja itu nggak fit, pasti batal itu, dan teman-teman pasti malu juga nanti kan kalau ketahuan. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kendala-kendala atau gejala-gejala penyakit tersebut, tapi saya harap sih teman-teman semuanya sehat normal ya, tidak melakukan aktivitas yang menyimpang, baik itu ke narkoba, berubah dengan yang bukan hubungan suami istri, terus melakukan sering melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Semoga sih nggak seperti itu. Nah, untuk terus tes berikutnya itu adalah yang banyak banget teman-teman kita di Korea itu yang kemarin yang proses ketika medical itu adalah medical di bagian paru-paru, rongsen. Itu banyak banget yang gagal di situ. Untuk yang merokok, saya sarankan untuk yang merokok lebih baik sebelum melakukan medical 1 bulan atau 2 minggu sebelum itu hindari merokok dulu. Puasa merokok lah ya, prihatin. Puasa dulu, jadi makan makanan yang berkolesterol, makanan yang berlemak, dan merokok itu dihindari dulu. Puasa supaya anggota tubuh kita itu agak mending sehat, terus paru-paru kita juga bersih. Tetap dianjurkan dengan selalu berolahraga pagi hari. Jadi sebelum medical itu olahraga pagi, olahraga terus setiap hari gitu ya. Nah, medical rongsen itu apakah ada mitos mengatakan kalau mau medical itu rongsen katanya minum kecap ya supaya bersih. Itu mitos, itu nggak benar, itu nggak benar. Kalau boleh jangan deh, malah jadi gelap nanti, karena kecap itu kan hitam ya. Nggak usah kayak gitu, nggak usah. Jadi ketika mau medical itu 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu teman-teman puasa rutin ya, olahraga pagi, setiap pagi olahraga, terus kemudian perbanyak minum air putih diperbanyak terus 1 hari 2 liter terus kayak gitu kan. Nah, harapannya supaya paru-paru kita tuh bersih kayak gitu. Kenapa? Paru-paru itu kalau ada plek satu pun, kalau kemarin medical aku di Korea itu, terus ada medical juga temennya kerja di Australia, terus di pelayaran juga sama, ada flek di paru-paru ditolak ya.
itu sangat beresiko sekali, padahal semua tahapan-tahapan dari awal bekerja ke luar negeri itu sudah finish, sudah beres, sudah biaya sekian, tapi nggak lolos juga. Nah itu ada di mana? Itu ada di paru-paru, di flagnya. Jadi itu untuk teman-teman dianjurkan. Jadi untuk yang merokok berat, jadi dikurangi dulu ketika mau medical, dikurangi dulu supaya nanti hasil medicalnya itu maksimal. Nah untuk berikutnya adalah tes di bagian urin. Tes urin itu dilakukan juga nanti kalau keluar negeri, itu dilakukan untuk proses keluar negeri itu dilakukan urin semuanya dicek, bahkan dari Mr. P nya, terus ambiennya bagian belakang juga dicek apa punya gejala penyakit ambien atau apa itu ya. Tapi yang paling parah itu, yang paling fatal itu adalah di bagian darah ya, darah terus sama paru-paru. Nah itu kebanyakan anak-anak kalau udah medical itu unfit di mana, kalau udah di bagian paru-paru itu kayak sudah susah ya, gimana ya ngobatin di paru-paru ya, udah berlubang, ada flagnya, itu agak susah. Tapi kalau kolesterol tinggi, terus lemaknya berlebih, itu nanti HB-nya tinggi, itu bisa diturunin ya dengan olahraga yang rutin dan makan makanan yang anyep-anyep. Ya makanya rebus tahu, tempe gitu, pokoknya jangan berkolesterol. Itu bisa diobati dengan cara seperti itu. Oke, jadi demikian video ini. Terus apa lagi ya, kalau medical itu tipsnya itu aja sih. Jadi sebelum melakukan medical, saya lebih ke teman-teman itu olahraga dulu ya, puasa supaya bersih hatinya, beribadah ya, terutama semoga fit ya. Kasihan banget, sayang banget kalau udah medical itu nggak fit. Oh iya lupa, tes buta warna. Kalau di Korea itu dilakukan tes buta warna. Kemarin teman-teman yang di pelayaran juga sama. Ada yang kemarin teman-teman yang kerja di Amerika sama kerja di Eropa juga melakukan tes buta warna. Nah, tes buta warna itu apa? Tes buta warna itu ngelihat huruf-huruf angka ya di buku. Nanti saya tampilkan di deskripsi lah. Itu nanti ada huruf-huruf angka tokek ya. Jadi angka itu ada warna-warnanya, nanti dilihat itu angka berapa, angka 1, angka 2 itu nanti banyak. Teman-teman bisa searching sendiri di Google ya. Tes buta warna, nanti teman-teman bisa ngecek di situ. Apakah teman-teman itu buta warna atau tidak, nanti akan ketahuan step-stepnya di situ. Nah, itu buta warna parsial atau apa nanti ketahuan di situ. Jadi sepertinya udah ya, nggak ada yang bingung mau ngomong apa lagi. Tapi untuk tips medical ya, tips-tipsnya seperti itu. Oh iya, susu beruang itu bagus, tapi jangan sering-sering karena susu beruang itu kolesterolnya tinggi juga. Jadi 1 hari 1 atau 3 hari sekali satu. Tapi tetap makanan yang berlemak itu jangan dimau deh. Jadi dihindari dulu sebelum melakukan medical. Oke, terima kasih video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin berencana melakukan medical check up, yang ingin bekerja ke luar negeri. Semoga dilancarkan rezekinya semuanya. Oke, terima kasih dari saya Mas Suna. Sampai jumpa di video berikutnya.